Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Insyaallah masih diberikan kesehatan serta nikmat yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Khususnya nih buat teman-teman yang nonton video edukasi hari ini, insyaallah akan mendapatkan banyak ilmu baru karena kami dari mahasiswa pendidikan agama Islam Universitas Negeri Jakarta ingin memaparkan sebuah judul yaitu makna simbolik ayat-ayat tentang kiamat dan kebangkitan. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah tafsir maudhu'i. Nah, yang pasti sebelum kita masuk ke judul yang tadi sudah disebutkan, teman-teman harus tahu nih beberapa poin tentang makna simbolik ayat-ayat tentang kiamat dan kebangkitan. Yang pertama ada eskatologi. Eskatologi, eschalos dalam bahasa Yunani yang berarti yang terakhir, yang selanjutnya, dan yang paling jauh. Eskatologi dalam bahasa Indonesia berarti ilmu atau pengetahuan tentang hal-hal akhir, hal-hal pamungkas, atau yang menyangkut realitas akhirat sebagai akhir kehidupan seperti kematian, kebangkitan, pengadilan terakhir, serta kiamat sebagai akhir dunia. Eskatologi melahirkan askestisme, sebuah pandangan hidup yang menjadikan alam akhirat sebagai tujuan utama dalam hidupnya tanpa melupakan kewajiban di alam dunia. Dan adapun kajian-kajian eskatologi dalam Islam. Yang pertama nih, ada fikih nawaqid al-naqaid wa asbab al-fiton wal mudhilatuha, yaitu memahami makna huru-hara dan kontraktisi sosial akibat fitnah. Yang kedua ada fikih al-isyarat wa al-bisyarat wa al-nazarat wa al-hasanat wa syarafat al-adalah wa al-sanat, yaitu memahami makna berita gembira dan peringatan. Yang ketiga ada fikih al-mustajad data ulumal nazariyah wal tatbikiyah wal tattaqafat, yang artinya atau memahami isyarat tentang perkembangan sains dan teknologi. Dan yang keempat ada fikih al-rabat al-syar'i baina al-diyanah wa al-tarik, yang artinya yang memiliki arti memahami benang merah antara wacana keagamaan dan realitas sejarah nih teman-teman. Pengertian semiotika. Mansur Pateda menuliskan bahwa semiotik adalah teori tentang sistem tanda. Alex Sobur menganggap semiotik sebagai suatu model ilmu sosial yang memahami dunia sebagai sistem hubungan yang memiliki unit dasar yang disebut tanda. Tanda adalah sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain yang dapat berupa pengalaman, pikiran, perasaan, gagasan, dan lain-lain. Pemikiran-pemikiran tentang semiotika. Peletak dasar teori semiotik ada dua orang, yaitu Ferdinand de Saussure dan Charles Sanders Peirce. Saussure mempergunakan istilah semiologi sedangkan Peirce memakai istilah semiotik. Saussure dari benua Eropa dikenal sebagai bapak linguistik modern dan Peirce dari benua Amerika yang dikenal sebagai ahli filsafat. Menurut Saussure, tanda dapat bekerja sehingga dapat dibedakan satu tanda dengan tanda-tanda lainnya. Menurutnya lagi, setiap fenomena bahasa dibentuk oleh dua faktor, yaitu parole, ekspresi kebahasaan, dan long, sistem perbedaan di antara tanda-tanda. Sementara teori Peirce mengatakan bahwa sesuatu itu dapat disebut sebagai tanda jika ia mewakili sesuatu yang lain. Sebuah tanda haruslah mengacu atau mewakili sesuatu yang disebut objek atau acuan. Ancangan semiotika sastra. Wilayah cakupan ilmu semiotika jika ditelusuri lebih jauh dapat meliputi bidang keilmuan, keagamaan, estetik, dan budaya. Pengkajian semiotika di bidang estetis mencakup semua jenis seni termasuk sastra. Dalam pengkajian karya sastra, semiotika estetis akan menyasar pada bidang kisah rekaan atau prosa fiksi, susastra lakon atau drama, dan puisi. Karena sastra memiliki watak otonom dan komunikatif,
Maka sebagaimana dualisme semiotika seperti yang telah dikupas di atas, karya sastra dapat ditinjau dalam ancangan semiotik secara struktural dan komunikatif. Watak otonom sastra dapat ditinjau secara struktural dan watak komunikatif ditinjau secara ekstrinsik atau kontekstual. Secara otonom, pengkajian semiotika sastra dapat menggunakan pokok-pokok pikiran Charles Morris tahun 1971. Menurutnya ada 4 macam yang dikaji secara semiotik. Yang pertama, hubungan antar lambang. Yang kedua, penafsiran lambang. Yang ketiga, maksud lambang. Dan yang keempat, cara pemakaian lambang. Konteks sosiohistoris ayat-ayat eskatologis. Dalam pemikiran tradisional Arab, ajaran eskatologis dianggap sebagai upaya pelarian dari ketidakmampuan menghadapi persaingan hidup. Menurut mereka, ajaran ini hanya pantas bagi kelompok yang secara ekonomi menempati posisi menengah ke bawah. Mereka pun meragukan konsep eskatologis tersebut, bahkan tidak mempercayainya. Doktrin tentang eskatologis merupakan upaya untuk mereformasi kondisi moral masyarakat. Penerimaan akan realitas adanya hari akhir berhubungan dengan realisasi akan realitas adanya keadilan Tuhan. Keyakinan terhadap kehidupan setelah mati dapat mendorong orang untuk berbuat kebajikan. Dari ajaran ini akan dihasilkan tatanan kehidupan yang bermoral. Pemaknaan simbolik ayat-ayat tentang kiamat dan kebangkitan. Dalam upaya fungsionalisasi Al-Quran, maka perlu dilakukan pembacaan ayat-ayat eskatologis dengan menggunakan makna tingkat kedua, yakni makna kontekstual, sehingga deskripsi tentang kiamat, kebangkitan, surga dan neraka tersebut dapat membangkitkan spirit keagamaan yang konstruktif dan progresif dalam diri setiap pembacanya. Pembacaan pada tingkat makna kedua membawa kita kepada pembacaan kontekstual terhadap ayat-ayat eskatologis tersebut. Untuk itu, Abu Zaid telah merumuskan beberapa langkah praktis yang bisa diikuti sebagai berikut. Yang pertama, mempertimbangkan ayat-ayat lain yang setema tetapi dengan tetap menghargai kekhasan masing-masing. Yang kedua, analisis ayat-ayat itu untuk melihat level maknanya. Apakah hanya menunjukkan kepada fakta historis yang tidak bisa diinterpretasikan secara metaforis, atau makna yang menyarankan pada fakta historis dan dapat diinterpretasikan secara metaforis, ataukah makna itu dapat diperluas berdasarkan atas signifikasi yang dapat diungkap dari konteks sosiokultural di mana teks itu berada. Yang ketiga, memperhatikan arah teks yang dibaca. Hal itu diperlukan untuk mengenali fakta-fakta tekstual atau gejala-gejala kebahasaan dari masing-masing ayat tersebut. Yang keempat, pembacaan berulang-ulang dengan mempertimbangkan arah teks. Yang terakhir, melakukan kritik ideologis terhadap pembacanya. Analisis ayat-ayat tentang kiamat. Yang pertama terdapat dalam surat Al-Haqqah ayat 1-7, yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat. Adapun kaum Samud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Ayat ini dimulai dengan penyebutan istilah kiamat dengan Al-Haqqah dan pengulaman pertanyaan seputarnya. Al-Haqqah menurut bahasa berarti yang pasti terjadi. Hari kiamat dinamai Al-Haqqah karena dia pasti terjadi. Setelah mengenalkan istilah Al-Haqqah, surat ini kemudian berbicara tentang beberapa kaum yang binasa dan mengalami akhir yang tragis akibat pengingkaran terhadap kiamat. Dalam surat ini, kehancuran mereka disebabkan oleh angin topan dingin yang bertiup sangat kencang hingga perontokan mereka seperti daun-daun yang berguguran. Yang
Yang kedua, terdapat dalam surat An-Najm ayat 57 sampai 62, yang artinya yang dekat hari kiamat telah makin dekat. Tidak ada yang akan dapat mengungkapkan terjadinya hari itu selain Allah. Maka, apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini dan kamu tertawakan dan tidak menangis, sedangkan kamu lengah darinya? Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Dalam surat ini, manusia diberi peringatan bahwa kiamat sudah dekat. Ia terjadi sesuai dengan ketentuan Allah. Meskipun kiamat merupakan ketentuan Allah, yang pasti banyak manusia yang lalai dan abai terhadapnya, sehingga mereka lupa untuk berbakti dan patuh kepada Allah. Yang ketiga, terdapat dalam surat Al-Waqiah ayat 1-9, yang artinya, apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan atau disangkal. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang beterbangan, dan kamu menjadi 3 golongan, yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Yang keempat, terdapat dalam surat Al-Qiyamah ayat 1-15, yang artinya, aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan, kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Namun, manusia hendak membuat maksiat terus-menerus. Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan dan bulan pun telah hilang cahayanya, lalu matahari dan bulan dikumpulkan, pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Tidak ada tempat berlindung, hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri, dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Melalui analisis mendalam terhadap konteks tekstual dan historis ayat-ayat tentang kiamat, dapat diketahui bahwa salah satu tanda kiamat adalah kerusakan akhlak dan hilangnya cita-cita luhur. Mayoritas ulama sepakat bahwa deskripsi naratif Al-Quran tentang kiamat merupakan peringatan atau upaya untuk membuat pembaca menjadi takut. Melalui narasi kiamat, Al-Quran mengajak pembaca untuk melakukan pengamatan kritis terhadap fenomena sosial budaya yang telah mengalami kemerosotan moral dan kehilangan sisi kemanusiaan. Secara simbolik, kiamat menunjukkan adanya masa transisi, berpindahnya umat manusia dari kehidupan alam dunia menuju alam akhirat. Deskripsi realistis tentang kiamat membuat pembaca dapat merasakan bahwa kehancuran sistem jagat raya yang berwujud materi ini pasti akan terjadi. Bahkan, mungkin pembaca bisa berimajinasi seolah-olah peristiwa tersebut sedang terjadi. Hari kebangkitan atau pertanggungjawaban manusia yang terakhir adalah sebuah ide yang sangat sulit diterima oleh orang-orang Makkah jahiliyah yang berpandangan sekuler. Yang menjadi ciri khas zaman jahiliyah itu adalah keduniaan. Oleh karena itu, pesan wahyu yang dibawa Nabi kepada kaumnya tentang hari kebangkitan dan dunia yang akan datang telah menimbulkan cemoohan atau ejekan. Menurut Al-Quran, hari kebangkitan sangat penting. Karena yang pertama, moral dan keadilan sebagai konstitusi realitas menurut Al-Quran adalah kualitas untuk menilai perbuatan manusia. Karena keadilan tidak dapat dijamin berdasarkan apa yang terjadi di atas dunia. Yang kedua, tujuan hidup harus jelas, sehingga manusia dapat melihat apa yang telah diperjuangkannya dan apa tujuan-tujuan yang sesungguhnya dari kehidupan ini. Al-Quran menegaskan tentang kepastian akan datangnya hari kebangkitan, karena sikap manusia yang tidak peduli terhadap pertimbangan-pertimbangan moral dalam kehidupan mereka. Sesungguhnya Tuhan telah mengajukan argumentasi dari berbagai sudut pandang tentang kepastian adanya hari kebangkitan agar mereka bisa memiliki tanggung jawab moral bagi eksistensi kehidupan umat manusia. Sejalan dengan tujuan di atas, Al-Quran membangun argumentasi tentang urgensi keyakinan terhadap akhirat, bermula dari argumen penciptaan alam dan penciptaan manusia. Setelah menjelaskan argumen penciptaan, Al-Quran pun mendeskripsikan tentang kisah-kisah umat terdahulu yang mengalami kebinasaan dan kehancuran akibat melalaikan nilai-nilai luhur dan moralitas. Secara simbolik, Al-Quran melalui pengenalan konsep al-yaum, al-akhir atau akhirat,
serta konsep-konsep lain yang menyaran tentang hari kebangkitan mengajarkan pada pembaca bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Analisis ayat-ayat tentang kebangkitan. Yang pertama terdapat dalam surat Abasa ayat 32-42 yang artinya semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Maka apabila datang suara yang memekakan atau tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, ibu dan bapaknya, istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa dan gembira ria, dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu atau suram, tertutup oleh kegelapan ditimpa kehinaan dan kesusahan. Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka. Surat ini menjelaskan bahwa ketika kiamat terjadi nanti, manusia bertanggung jawab terhadap dirinya masing-masing. Rasa persaudaraan dan kesetia kawanan menjadi pudar diakibatkan kesibukan duniawi. Manusia pun terbagi menjadi dua. Manusia-manusia yang mensikapi hari-harinya dengan senyuman dan wajah berseri-seri, atau manusia-manusia yang kusam dan hitam wajahnya. Mereka yang kusam dan ditutupi debu adalah orang-orang yang selama ini sibuk dengan dunia, lupa membangun relasi-relasi yang harmonis dengan sesama. Yang kedua terdapat dalam surat An-Nazi'at ayat 6-12 yang artinya, sungguh kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut, pandangannya tunduk. Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar dikembalikan pada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur? Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Yang ketiga terdapat dalam surat Yasin ayat 61 yang artinya, dan hendaklah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus. Makna ayat ini adalah bahwa segala perilaku dan sikap manusia akan dimintai pertanggungjawaban setelah dia meninggal. Segala perbuatannya akan memberikan dampak pada sesama dan generasi selanjutnya. Itulah sebabnya manusia tidak akan dibiarkan mati tanpa pertanggungjawabannya. Doktrin tentang kebangkitan merupakan upaya untuk mereformasi kondisi moral masyarakat. Penerimaan akan realitas adanya hari akhir berhubungan dengan realisasi akan realitas adanya keadilan Tuhan. Keyakinan terhadap kehidupan setelah mati dapat mendorong orang untuk berbuat kebajikan. Dari ajaran ini akan dihasilkan tatanan kehidupan yang bermoral. Kesimpulannya adalah bahwa ayat-ayat eskatologis dalam Al-Quran memiliki makna tekstual, teologis, dan simbolik. Pemaknaan teologis mengumpamakan bahwa peristiwa-peristiwa kiamat, kebangkitan, kehidupan syurga, dan neraka adalah wilayah keimanan yang harus diyakini sebagai peristiwa nyata yang sifatnya goib. Sedangkan pemaknaan simbolik menyaran pada pemahaman bahwa ayat-ayat tersebut diturunkan dalam konteks budaya dan situasi kondisi kesejarahan tertentu yang memungkinkan pembacaan terhadap konsep-konsep eskatologis tersebut secara kontekstual. Ayat-ayat tentang kiamat sebagai kehancuran kehidupan dan akhirat sebagai tempat untuk pertanggungjawaban menyarankan adanya kritik sosial terhadap kondisi sosial budaya masyarakat. Kiamat dan kebangkitan mendorong pembaca untuk introspeksi diri dan menyadari tentang situasi di mana mereka berada, sehingga mereka dapat memperbaiki setiap kesalahan dalam komponen peradaban yang mereka bangun selama ini. Dan itu adalah kesimpulan akhir dari judul yang kami bawakan. Dan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang sudah menjelaskan setiap poin-poinnya dari judul yang kita jelaskan hari ini. Pada teman-teman yang menonton video hari ini, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.